Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan kita hari ini bisa bertemu kembali dalam Salam Pagi. Pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita tidak asing dalam kisah ini. Kita mengenal, yaitu kisah ini adalah waktu di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Setelah ia berpuasa 40 hari lamanya, iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus dengan 3 tawaran. Satu di antaranya yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu mengubah batu untuk menjadi roti, agar rasa lapar Tuhan Yesus segera dipuaskan. Pagi ini kita bersama belajar 2 hal. Yang pertama adalah Tuhan Yesus pun dicobai. Dia yang adalah anak Allah mengalami pencobaan oleh iblis. Kita bisa melihat dia yang dinubuatkan sebagai Mesias toh mengalami pencobaan. Ini berarti pencobaan itu bisa dialami oleh siapa saja. Sehingga jika kita yang adalah manusia mengalami atau menghadapi pencobaan, itu adalah hal yang wajar. Karena Tuhan Yesus saja, Tuhan kita, juga mengalami pencobaan. Namun di sisi yang lain kita melihat iblis yang mencobai itu sungguh-sungguh menggunakan berbagai kesempatan yang dia punya untuk menyesatkan. Oleh karena itu, belajar dari sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sadar bahwa ia sedang dicobai, sehingga jawaban demi jawaban dari Tuhan Yesus tidak memberi akses untuk kesempatan iblis mencobainya lebih lanjut. Inilah yang sering kita lupa, kesadaran bahwa iblis menggunakan berbagai kesempatan dan situasi untuk mencobai kita. Mari kita miliki kesadaran itu, sehingga ketika kita sadar bahwa kita sedang dalam masa-masa pencobaan, kita tidak terlena, tetapi justru dimampukan Tuhan untuk menutup akses iblis di dalam hati kita, agar kita tidak goyah iman dan tidak disesatkan. Yang kedua, kita belajar bahwa pencobaan pertama Tuhan Yesus adalah soal makanan. Ini menunjukkan hal pokok sebagai manusia. Artinya, iblis bisa menggunakan kebutuhan pokok kita untuk mencobai manusia. Dan kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus, ia bisa mengubah batu menjadi roti. Tapi toh Tuhan Yesus menunjukkan suatu sikap, yaitu ia tidak mau taat pada perintah iblis. Bahkan ia dengan tegas menjawab bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kepuasan kita sebagai manusia seharusnya tidak dari dipenuhinya kebutuhan jasmani semata, tetapi dari firman Allah yang menuntun kita pada hidup kekal. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa percuma kita mengalami kepuasan jasmani jika kita ternyata tidak lebih menaati firman Allah yang membawa kita pada hidup kekal. Banyak orang yang terjatuh dalam pencobaan ini. Ketika terlilit kebutuhan hidup, ia meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus, atau paling tidak ia melakukan berbagai tindakan yang tidak diperkenan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau mengingatkan agar jangan sampai firman Allah tidak menjadi makanan rohani kita, yang mampu menguatkan kita di tengah berbagai pencobaan, bahkan membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Untuk apa kita merasa puas di dunia jika kita tidak bisa hidup kekal bersama Dia? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang meneguhkan kami bahwa sesungguhnya pencobaan itu dekat di sekitar kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang senantiasa berjaga-jaga dan menyadari bahwa pencobaan itu bisa menyesatkan kami dari Tuhan.
Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berakar, hingga berbuah melalui sikap hidup kami, sehingga kami senantiasa didapati Tuhan sebagai pribadi yang setia. Kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menaati firman Tuhan.